Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang job analysis. Nah, biasanya di sebuah perusahaan atau organisasi, bagian HR department akan melakukan proses perencanaan. Nah, salah satu yang dilakukan di dalam proses perencanaan tersebut yaitu melakukan analisa pekerjaan atau job analysis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa definisi dari job analysis. Nah, job analysis atau analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan yang dibutuhkan sebuah pekerjaan dan juga tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Nah, selain itu, job analysis juga bisa dibilang suatu proses untuk menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana sih mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah, dari hasil analisis pekerjaan atau job analysis tadi terdapat dua bagian. Ya, hasil yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan atau yang sering kita dengar dengan job description atau disingkat job desk. Nah, job desk ini adalah what is expected in the job, seperti daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban, kemudian proses pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Nah, kemudian hasil dari analisis pekerjaan yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan. Ya, spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, job specification ini adalah states the qualification and experience that is required in the job. Atau di job specification ini menyatakan tentang kualifikasi, kemudian pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Kemudian di job specification ini juga adanya jabaran tentang tuntutan pekerjaan terhadap aspek kemanusiaan. Maksudnya aspek manusianya yang menyangkut seperti syarat pendidikannya, syarat keterampilannya, dan juga syarat soft skill atau kepribadian yang dimiliki oleh pekerjanya. Oke, setelah kita tahu definisinya apa, sekarang gimana sih langkah-langkah untuk melakukan analisis pekerjaan atau job analysis? Oke, langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu kegunaan hasil dari informasi analisis pekerjaan tadi apa. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi, ya, seperti kayak bagian organisasinya atau struktur organisasi, kemudian jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita seleksi orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Kemudian yang keempat, kumpulkan informasi tentang analisis jabatan, seperti aktivitas pekerjaannya apa aja, kemudian perilaku karyawannya bagaimana, kondisi kerjanya, syarat-syarat pengisi jabatannya seperti apa. Kemudian langkah yang kelima yaitu kita melakukan verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja dan atasan secara langsung. Oke,
Kemudian yang keenam, kita susun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Dan kemudian yang terakhir, kita ramal atau perhitungkan kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi langkah-langkah dalam melakukan analisis pekerjaan ini pada tahap awal tentunya kita kumpulkan dulu nih informasi-informasi tentang pekerjaan-pekerjaan, tentang latar belakang organisasi yang ada. Setelah itu baru kita verifikasi. Setelah diverifikasi baru kita susun. Setelah kita susun baru kita lakukan penilaian dan juga peramalan supaya kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga analisis pekerjaan yang kita buat tidak serta-merta hanya bisa digunakan pada saat ini, tetapi juga memiliki proses berkelanjutan. Lalu kira-kira gimana sih informasi yang dikumpulkan itu, ada nggak gambarannya? Ya, contohnya kayak gini, misalnya ada aktivitas-aktivitas pekerjaan di sebuah organisasi atau perusahaan, seperti misalnya membersihkan, menjual, mengajar, lalu bagaimana, mengapa, dan kapan aktivitas itu dikerjakan. Nah, itu contoh informasi dari aktivitas-aktivitas kerjanya. Kemudian informasi tentang perilaku manusia, itu seperti berpikir atau berperasaan, kemudian berkomunikasi, kemudian memutuskan, menulis, dan adanya tuntutan pekerjaan seperti mengangkat, berjalan, dikendalikan. Nah, kemudian informasi berikutnya tentang mesin, alat, peralatan, dan alat bantu kerja, seperti produk-produk dibuat seperti apa, bahan-bahannya diproses seperti apa, kemudian pengetahuan tentang alat dan mesin tadi, dan jasa atau pelayanannya. Kemudian informasi berikutnya, informasi tentang standar prestasi kerja atau standar prestasi kinerja. Jadi ini bisa dibilang indikator-indikator yang diperlukan untuk melihat apakah pekerjaan itu sudah tercapai dengan baik atau tidak. Nah, kemudian informasi berikutnya yaitu konteks pekerjaannya. Konteks pekerjaan seperti kondisi kerjanya, jadwal kerja, konteks organisasionalnya seperti apa, dan konteks sosialnya juga seperti apa. Dan kemudian informasi berikutnya tentang persyaratan manusianya atau human requirements. Nah, human requirements itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti riwayat pendidikannya, kemudian pelatihannya, dan pengalaman kerjanya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting untuk kita kumpulkan informasinya untuk melakukan analisis pekerjaan yaitu atribut-atribut personalnya, seperti soft skill apa yang dibutuhkan, yaitu kecerdasannya, karakteristik fisik yang dibutuhkan di suatu pekerjaan, kemudian kepribadian juga, dan tentunya ketertarikan atau keinginan tentang pekerjaan. Oke, setelah kita tahu definisinya, kita tahu langkah-langkah membuat job analysis. Sekarang kira-kira informasi yang sudah kita kumpulkan tadi buat apa sih? Nah, informasi dari analisis pekerjaan tadi bisa kita gunakan yang pertama untuk melakukan rekrutmen dan seleksi. Jadi, analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang apa pekerjaan yang dilakukan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian juga bisa membantu manajemen memfokuskan siapa yang dipilih untuk direkrut
dan dipekerjakan. Kemudian, informasi ini juga berguna untuk kompensasi. Jadi analisis pekerjaan menyediakan informasi untuk menentukan nilai setiap pekerjaan dan kelas yang tepat bagi tiap pekerjaan tersebut. Ya, seperti nilai pekerjaannya, kemudian gaji, bonusnya gimana sih. Lalu informasi tadi bisa juga digunakan untuk penilaian kinerja. Jadi manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk menentukan aktivitas khusus pekerjaan dan standar kinerja dari pekerjaan tersebut. Jadi seperti guideline-nya gitu loh untuk menilai. Jadi kalau kayak di kampus itu seperti syarat kelulusan indikatornya apa. Kalau misalnya mahasiswa bisa mencapai nilai di atas sekian. Nah, jadi karena ada guideline-nya tadi atau rencana pembelajaran semester, kita jadi bisa menilai. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ada lagi nih kegunaan dari informasi analisis pekerjaan. Ya, tadi ada rekrutmen dan seleksi, kemudian kompensasi, kemudian penilaian kinerja. Sekarang informasi tadi bisa kita gunakan untuk melakukan pelatihan. Jadi deskripsi pekerjaan memperhatikan aktivitas dan keterampilan. Ya, oleh karena itu pelatihan yang dibutuhkan apa kira-kira. Nah, jadi dari analisis pekerjaan tadi, perusahaan atau organisasi bisa melakukan analisis kebutuhan pelatihan, ya, atau training need analysis. Nah, kemudian yang berikutnya, informasi tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini membantu menemukan tugas yang belum ditetapkan. Jadi bisa jadi ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang penting tapi belum kita tulis. Nah, jadi dari adanya analisis pekerjaan yang udah didokumentasikan, kita bisa melihat, kita bisa memantau kira-kira tugas atau pekerjaan apa nih yang ternyata belum diisi, belum dilakukan analisis. Oke, kemudian yang berikutnya, penggunaan informasi bisa dilakukan untuk mengevaluasi jabatan. Nah, informasinya memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, kemudian besar kecilnya risiko yang dihadapi pekerja. Kemudian juga kita bisa melihat sulit atau mudahnya mendapatkan personil. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan gaji pada posisi jabatan tersebut. Kemudian informasi bisa digunakan untuk melakukan promosi dan pemindahan. Ya, promosi dan pemindahan ini informasi analisis tersebut digunakan untuk membantu menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan. Kemudian penggunaan informasi analisis pekerjaan juga bisa digunakan untuk pemerkayaan pekerjaan. Informasinya dapat dipergunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Kemudian bisa juga dilakukan untuk penyederhanaan pekerjaan. Kalau tadi memperkaya, sekarang menyederhanakan. Jadi informasi analisis jabatan digunakan juga untuk penyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan dengan perkembangan perusahaan dan spesifikasi yang mendalam mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu jabatan semakin terspesialisasi. Nah, jadi nggak satu orang ngerjain semua tugas, tapi adanya analisis pekerjaan kita bisa melihat, oh, orang ini spesialisasinya ini nih. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, penempatan. Nah, informasi analisis jabatan digunakan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan agar mereka bekerja secara efektif. Efektif di sini artinya
put the right man in the right place. Artinya kita menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi jangan sampai kita meletakkan karyawan pada tempat yang salah dan juga posisi yang salah. Itu artinya penempatan tersebut tidak efektif. Nah, kemudian peramalan dan perekrutan. Jadi informasi analisis jabatan digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. Dan yang terakhir, informasi dari analisis pekerjaan bisa digunakan untuk orientasi dan induksi. Nah, jadi informasi ini digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya, serta menginduksi dan lainnya. Jadi ini kayak ospek gitu. Jadi misalnya kamu masuk ke company baru, nanti karyawan manajer HR akan ngasih tahu nih, kamu tugasnya ini loh, ini sejarah organisasi ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan informasi dari analisis pekerjaan tadi. Jadi dengan adanya informasi analisis pekerjaan, kita tidak akan kesulitan untuk melakukan orientasi dan induksi bagi karyawan-karyawan baru. Nah, kemudian gimana sih caranya kita mengumpulkan informasi tentang analisis pekerjaan ini? Nah, itu ada metode-metodenya. Metode yang pertama kita bisa lakukan dengan interview atau wawancara. Metode yang kedua dengan questionnaire. Metode yang ketiga kita lakukan dengan observasi atau mengamati secara langsung. Kemudian bisa kita lakukan dengan melihat buku harian partisipan, dan kemudian kita bisa lakukan dengan teknik-teknik kuantitatif. Dan yang berikutnya kita bisa mengumpulkan berbagai sumber informasi yang diperlukan, baik itu dari internet, dari media sosial, atau apapun yang dapat membantu kita untuk melakukan analisis pekerjaan.